Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati rahimakallah, rahimakumullah. Kita telah selesai menjelaskan kisah perang Uhud dengan panjang lebar, sebab peperangan Uhud terjadi, sebab kekalahan kaum muslimin, hikmah dalam perang Uhud, dan seterusnya. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan tentang keadaan kaum muslimin selepas perang Uhud. Apa dampak kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud? Apa yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki sum'ah kaum muslimin, untuk memperbaiki nama kaum muslimin, sampai kelak akan kita ceritakan perang yang disebut dengan perang Ahzab, perang sekutu. Ikhwani rahimakumullah, yang jelas perang Uhud menimbulkan dampak yang jelek terhadap wibawa kaum muslimin. Hilang, tenggelam keharuman nama mereka pada perang Badar. Wibawa mereka tercemar di mata musuh-musuh Islam. Muncul pergolakan di dalam dan di luar, gerakan-gerakan baik intern maupun ekstern yang ingin tentunya menggoyahkan kaum muslimin. Madinah dikepung dengan segala macam bentuk gerakan-gerakan yang ingin menghabisi Islam. Orang-orang Yahudi dengan terang-terangan telah mempermaklumkan kebenciannya terhadap kaum muslimin. Terang-terangan. Setiap kelompok ini ingin menghabisi kaum muslimin. Orang-orang munafik dari dalam, orang-orang munafik dari dalam barisan kaum muslimin yang mereka menyembunyikan diri. Musuh dari luar yang mereka di sekitar Madinah sama-sama dengan kaum muslimin, orang-orang Yahudi. Bani Nadir sebelumnya telah terusir Bani Qainuqa. Luar kota Madinah, Al-A'rab, para perampok padang pasir yang merasa terganggu dengan keberadaan Islam dan kaum muslimin. Seluruhnya mereka ingin agar kaum muslimin itu hancur binasa. Apalagi orang-orang Quraisy dan sekutunya. Belum lagi lewat 2 bulan lepas peperangan Uhud, Banu Asad ingin memerangi kaum muslimin. Kemudian kabilah Udal dan Qarah pada bulan Safar tahun 4 Hijriah kembali melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin, sehingga terbunuh 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan itu pula, bulan Safar tahun keempat Hijriah, Banu Amir kembali membuat makar terhadap kaum muslimin, yang dampaknya terbunuhlah 70 orang para sahabat Rasulullah, para qurra, para penghafal Quran. Terbunuhnya mereka ini disebut dengan nama Waq'atu Bi'ri Ma'unah,
peristiwa sumur Maunah, Bi'ir Maunah. Adapun Banu Nadir dari kaum Yahudi telah nyata dengan terang-terangan menunjukkan permusuhannya, sampai mereka telah membuat rencana untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun keempat Hijriah. Adapun suku dari Bani Ghatafan juga ingin menghajar kota Madinah, menyerang kota Madinah pada tahun keempat bulan Jumadi al-Ula. Yang jelas semuanya ini adalah gerakan-gerakan yang akan berupaya menghabisi Islam dan kaum muslimin. Tapi disitulah terlihat bagaimana kepiawaian Nabi SAW berupaya mengembalikan wibawa kaum muslimin yang telah hilang karena perang Uhud, mengembalikan kemuliaan kaum muslimin di mata musuh-musuhnya. Tentunya gerakan pertama yang Rasulullah SAW perbuat untuk menunjukkan wibawa mereka adalah berangkatnya Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mengusir orang-orang kafir Quraisy ke Hamra'ul Asad. Kemarin telah kita jelaskan, ya, pada satu hari kaum muslimin di kota Madinah segera mereka kembali berangkat menuju Hamra'ul Asad, yang tujuannya adalah mengusir orang-orang Quraisy atau mengajak kembali orang Quraisy berperang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum lagi habis binasa. Mereka masih memiliki eksistensi, kekuatan, dan dampaknya kaum Quraisy kembali ke kota Makkah karena takut mereka diserang oleh kaum muslimin dengan bala tentara yang baru. Ini gerakan pertama. Kalaupun perang Badar, jelas-jelas kemenangan ada di pihak kaum muslimin. 70 orang tertawan, 70 orang dari orang-orang kafir Quraisy mati, pembesar-pembesar mereka. 3 hari Rasulullah menunggu mereka di Badar. Jelas kaum muslimin menang, telak tunggang langgang orang-orang kafir Quraisy. Adapun perang Uhud, Rasulullah hanya membuat gerakan mundur teratur. Setelah orang kafir Quraisy kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat yang telah sampai di Madinah satu hari untuk kembali mengejar mereka, menanti mereka, seolah-olah mengatakan kami ingin kembali berperang. Mereka berangkat ke Hamra'ul Asad. 3 hari mereka di sana, seolah-olah Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang menang. 3 hari di Hamra'ul Asad, orang Quraisy enggak berani kembali, padahal telah terbuka peluang untuk menghabisi kaum muslimin. Dalam kondisi lemah, luka-luka para sahabat, para tentara kaum muslimin. Bahkan yang ikut perang hanyalah orang-orang yang ikut pada perang Uhud saja, kecuali Jabir bin Abdullah. Yang lain-lain dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi mengatakan kami ini belum habis, kami masih siap untuk berperang kembali. Ini sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan bentuk kemenangan kaum muslimin di mata musuh-musuh Islam. Tentunya hal ini dampaknya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang munafik sangat telak sekali. Mereka begitu kagum terhadap kaum muslimin. Mereka kebingungan bagaimana kaum muslimin yang telah kalah porak-poranda masih siap kembali berperang menantang. Maka berikutnya kita akan ceritakan bagaimana gerakan Rasulullah SAW untuk mengembalikan wibawa kaum muslimin di mata musuh-musuh Islam. Tadi telah kita jelaskan, gerakan pertama kali yang ingin menghabisi Islam setelah kalahnya kaum muslimin pada perang Uhud adalah gerakan Banu Asad bin Khuzaimah, yang mana mereka ingin menyerang Madinah. Telah sampai berita kepada Rasulullah
dari para utusan beliau, mata-mata beliau, bahwasanya Talha dan Salamah, kedua-duanya anak Khuwailid, mereka berjalan mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan orang-orang yang patuh kepada mereka, mengajak Bani Asad bin Khuzaimah untuk memerangi Rasulullah SAW. Selepas perang Uhud, langsung Bani Asad kumpulkan semua mereka. Talha, pemimpin mereka, dan Salamah mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan orang-orang yang mau mendengar perkataan mereka, membuat siasat untuk memerangi Islam Madinah. Maka segera Rasulullah SAW utus sariyah, pasukan kecil sebanyak 150 orang dari golongan orang-orang Muhajir dan Ansar, di mana Rasulullah perintahkan menjadi pemimpin mereka Abu Salamah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah SAW perintahkan dia membawa panji dalam berperang, dan ternyata Abu Salamah berhasil membuat makar, tipu daya, mengecoh Bani Asad bin Khuzaimah di negeri mereka, di kampung mereka. Sebelum mereka yang menyerang, mereka telah kedahuluan, kecolongan diserang oleh Abu Salamah dan tentara kaum muslimin. Subhanallah. Begitu terkejutnya Bani Salamah ketika melihat ternyata kaum muslimin telah ada di kampung mereka dengan bala tentaranya. Mereka pun terpecah belah, lari kocar-kacir, sampai-sampai kaum muslimin dengan lapang dan gampangnya menggiring unta-unta mereka, kambing-kambing mereka, dibawa ke Madinah. Ya, mereka bawa tanpa ada perlawanan sama sekali daripada Banu Asad bin Khuzaimah. Utusan ini dikirim Rasulullah SAW pada bulan Muharram, awal bulan Muharram tahun keempat Hijriah. Ya. Selepas kembalinya daripada peristiwa ini, maka luka yang dialami Abu Salamah pada perang Uhud kembali menganga, sehingga keluar darah dan terakhir dia meninggal karenanya. Radhiyallahu anhu arda. Kemudian ikhwani, arsyadakumullah wa wafaqakum lima yuhibbu yarda. Pada tahun keempat Hijrah ini pula, pada hari kelima dari bulan Muharram, tiba berita kepada kaum muslimin bahwasanya Khalid bin Sufyan Al-Hudhali telah mengumpulkan pasukan-pasukannya untuk memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Unais untuk menyelesaikan perkara ini, menghabisi mereka, menyerang mereka. Berangkatlah Abdullah bin Unais, meninggalkan Madinah selama 18 malam. Pada hari Sabtu, 7 hari lewat dari bulan Muharram, kembalilah Abdullah bin Unais membawa kepala Khalid bin Sufyan, pemimpin suku ini. Berhasil Abdullah bin Unais pulang membawa kepala pemimpin mereka, diletakkan di hadapan Nabi SAW. Maka Rasulullah berikan kepada dia tongkat. Berkata Rasulullah, ini tanda antara aku dan engkau pada hari kiamat. Maka tatkala dia wafat, dia perintahkan agar tongkat ini dimasukkan ke dalam bagian kafannya untuk dikuburkan bersama. Baik. Pada bulan Safar, ikhwani rahimakumullah, pada tahun keempat Hijriah ini pun masih 4 Hijriah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan dari suku Udal dan Qarah.
Mereka datang menyebutkan bahwasanya telah ada orang-orang mereka yang masuk Islam. Mereka meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus utusan dari para sahabat yang mengajarkan kepada mereka agama Islam, membacakan kepada mereka Quran Karim. Maka diutuslah 6 orang ke kampung mereka. Dalam perkataan Ibn Ishaq, dalam riwayat Bukhari diutus 10 orang ke kampung mereka, ke kampungnya suku Udal dan Qara. Diperintahkan menjadi pemimpin mereka oleh Rasulullah SAW, Mursid bin Abi Mursid Al-Ghanami. Dalam perkataan Ibn Ishaq, dalam riwayat Bukhari, yang menjadi pemimpin mereka adalah Asim ibn Thabit. Asim bin Thabit. Maka berangkatlah utusan ini dengan rombongan-rombongan yang menuntut, meminta dai ini. Subhanallah. Begitu senangnya Nabi mendengar bahwasanya orang-orang Udal dan Qarah mereka telah masuk Islam, mereka ingin menerima dakwah, mereka ingin mengetahui tentang Islam, mereka ingin supaya diajarkan Quran. Maka dengan sukacita Rasulullah mengirim 10 orang daripada kaum muslimin dalam riwayat Bukhari. Tentunya ikhwan, yang dikirim Nabi ini adalah para qurra yang paling mengerti tentang Quran, yang paling mengerti tentang Islam, ya. Dan ini sebagai pelajaran bahwasanya hendaklah penguasa perhatian kepada masyarakatnya. Penguasa mengutus para dai-dai yang mutamakin, yang memiliki ilmu, ya, untuk berdakwah, menetap di tempat. Inilah cara yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah utus mereka 10 orang. Rasulullah utus Mu'adz 1 orang ke Yaman, Abu Musa dan lain-lain ke Mesir. Ya, harus ada utusan seperti ini. Penyeru yang menyeru manusia. Dan yang diutus haruslah orang-orang alim, bukan orang-orang jahil yang tidak paham, yang akan dapat merusak, bukan memperbaiki. Jadi ikhwan, yang namanya dakwah itu bukan sembarangan orang melakoninya. Yang penting saya berdakwah, saya ikut berdakwah. Tidak. Harus orang-orang yang paham, memiliki ilmu. Dia harus mengerti kepada apa dia berdakwah, bagaimana dia berdakwah, apa misinya dalam berdakwah, apa yang dia serukan, bagaimana cara menyerunya. Subhanallah. Kemudian ikhwan, kembali kepada kisah ini. Berangkatlah 10 orang ini beserta mereka, rombongan yang datang daripada suku Qarn Udal, sampai mereka di tempat yang bernama Ar-Raji', yakni sungai kecil miliknya suku Hudzail di sisi daerah Hijaz, terletak antara Rabi' dengan Jeddah. Maka mereka berkhianat. Mereka menjerit, berteriak kepada suku Hudzail, dari Bani Lihyan, memberitahukan, ini kami bawa sahabat-sahabat Muhammad. Ya, maka selesaikan urusan kalian dengan mereka. Selesaikan. Maka berangkatlah 100 orang pemanah mengejar 10 orang kaum muslimin ini. Subhanallah, yang telah dikhianati oleh Qarah dan Udal. Subhanallah. Mereka lihat jejaknya, diikuti. Ya. Jadi mereka berlari daripada Udal dan Qarah. Kemudian setelah diteriaki oleh orang-orang yang besar ini, berombongan berlari-lari mengejar mereka Bani Lihyan dengan pasukan-pasukan pemanah mereka. Diikuti jejak mereka, dan karena padang pasir tentunya meninggalkan jejak, akhirnya mereka dikepung. Padahal kaum muslimin ketika itu dalam kondisi terjepit. Mereka telah
sampai suatu tempat yang bernama Hudhud. Terjepit mereka. Mereka ingin lari lagi. Berkatalah ketika itu orang Bani Lihyan ini. Apa kata mereka? Lakumul ahdu wal mitsaq in nazaltum ilaina an la naqtul minkum rajula. Kami berjanji kalau kalian datang kepada kami tidak melarikan diri dengan sukarela menyerah, kami tidak akan bunuh salah seorang pun dari kalian. Adapun Asim pemimpin mereka, dia tidak mau, dia enggan. Bahkan dia tantang, dia perangi semampunya sehingga dia terbunuh. Dan dia mampu membunuh 7 orang daripada mereka. Kemudian mereka pun diserang. Tinggallah Khubayb dan Zaid bin Dathanah dan satu laki-laki lainnya. Kembali ketiga orang dirayu. Kami berjanji kalau kalian menyerahkan diri tidak akan dibunuh. Akhirnya mereka menyerah. Ternyata dikhianati. Setelah mereka menyerah, malah mereka diikat. Ya, diikat dengan tali-tali panah. Ketika itu berkatalah orang yang ketiga daripada 3 orang sahabat Rasulullah, ini kembali pengkhianatan yang telah berbuat. Maka dia tidak mau ikut dengan mereka. Janjinya menyerah tidak akan dibunuh, malah diikat. Tapi dia dipaksa, diseret, ditarik untuk ikut. Tetap dia tidak mau, enggan, sehingga akhirnya dibunuh di tempat dia. Radhiyallahu anhu wa ardha. Akhirnya mereka paksa, mereka bawa Khubayb dan Zaid. Mereka jual kedua-duanya di Makkah. Subhanallah. Jahat sekali, ikhwan. Untuk apa dijual di Makkah? Agar orang-orang kafir Quraisy dapat membalaskan dendam mereka kepada Muhammad. Membesar mereka terbunuh, maka pengikut Muhammad pun mereka bunuh. Dijual. Apalagi keduanya telah banyak membunuh para pemimpin orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Adapun Khubayb, maka dia diikat, dipenjara dalam penjara. Setelah dipenjarakan beberapa hari, dia pun dibunuh. Allahu Akbar. Setelah dipenjara beberapa hari, dia diseret, dikeluarkan. Dibawa dari tanah haram ke Tan'im, karena orang-orang Quraisy walaupun mereka itu jahat, tapi tidak berani mereka berbuat kezaliman di dalam tanah haram. Mereka segan, begitu segannya mereka terhadap tanah haram untuk menumpahkan tentara di sana. Maka diseretlah Khubayb, dibawa keluar tanah haram ke Tan'im. Di sanalah dia dieksekusi mati oleh orang-orang Quraisy. Tatkala mereka telah sepakat untuk menyalibnya, berkatalah Khubayb, biarkan aku salat dulu 2 rakaat. Ini permintaanku terakhir. Ya. Sebelum kalian mengeksekusiku, berikan aku satu permintaan terakhirku. Apa? Kata mereka, aku mau salat 2 rakaat. Kerjakan. Maka dia pun salat 2 rakaat. Tatkala dia salam, dia ucapkan, demi Allah, kalaulah bukan karena aku takut dan menganggapku takut kematian, akan aku perpanjang salatku. Kemudian dia berdoa, ya Allah, Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, habisi bilangan mereka. Waqtulhum wadada. Ya Allah, perangi mereka. Wala tubqi minhum ahada. Jangan sisakan mereka. Begitu takutnya orang-orang kafir Quraisy mendengar doa yang diucapkan oleh Khubayb, sehingga mereka tutup telinga-telinga mereka. Mereka khawatir sekali akan yani laknat ditumpahkan kepada mereka dengan doa Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia bacakan syairnya, disebutkan syairnya yang panjang sekali, menunjukkan betapa siapnya dia membela Islam walaupun harus dicacah-cacah tubuhnya. Ya, kata dia di antara syairnya, walastu ubali hina uqtalu muslima. Aku tidak peduli, aku terbunuh selama aku dalam keadaan Islam. Ala ayyi syaqqin kana fillahi madja'i. Bagaimanapun mereka mencincangku,
selama itu dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzaka fi dzatil ilah. Semuanya dalam rangka Allah, karena Allah saja. Wa in yasha yubarik ala awsali shalwin mumazzai. Kalau andai kata dia mau, dia akan berkahi tubuhku yang terpotong-potong oleh mereka. Allahu Akbar. Subhanallah. Khubayb. Padahal ketika dia di penjara, masuk ketika itu seorang putri orang kafir Quraisy yang menawarinya. Dia lihat ketika itu orang kafir Quraisy begitu khawatirnya, apalagi ketika itu Khubayb bawa pisau. Mereka khawatir putrinya dibunuh. Tapi dia tersenyum. Dia lepaskan putrinya. Tidak akan mungkin aku membunuh anak yang tidak berdosa ini. Dia keluarkan anak itu. Subhanallah. Dan orang-orang Quraisy melihat dia makan anggur, padahal tidak ada musim anggur. Subhanallah. Bertanya Abu Sufyan ketika itu kepada Khubayb sebelum dieksekusi mati. Apakah engkau ingin jika Muhammad menggantikan posisimu di sini? Kami penggal kepalanya. Dan engkau pulang kepada keluargamu, istrimu. Berkata Khubayb, demi Allah, aku tidak pernah merasa tentram, senang kembali ke keluargaku. Sementara Rasulullah menggantikan posisiku di sini. Bahkan satu duri pun yang mengenainya aku tidak pernah rela. Allahu Akbar. Begitulah para sahabat mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka rela korbankan segalanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Ya, orang sekarang banyak yang direla mati untuk fanatisme, individu, kelompok, golongan, partai. Waliyadzubillah. Mereka rela torehkan darah mereka, ya, tanda tangan darah, sepakat untuk membela si fulan, alan, fulana, siap mati untuk si fulan, si alan, membela asabiyah, kefanatikan, ismu-ismu, individu, kelompok, golongan. Subhanallah. Para sahabat mereka rela mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat-riwayat yang sahih, Khubayb inilah yang pertama kali menyunahkan salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ya, sunnahnya Khubayb yang tidak ditentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun teman yang satu lagi yang bernama Zaid tadi bin Dathana, dia dikejar oleh Safwan bin Umayyah. Ya. Kemudian dibeli. Setelah itu dia bunuh sebagai ganti bapaknya yang terbunuh pada perang Badar, yakni Umayyah bin Khalaf. Kemudian Asim tadi, pemimpin mereka yang tidak mau menyerah, yang akhirnya dia terbunuh dan dia sempat membunuh 7 orang kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy ingin mencari jenazahnya, mengambil jenazahnya untuk mereka rusak, untuk mereka cincang-cincang, mereka potong-potong, untuk melampiaskan kebencian mereka kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Apalagi Asim banyak membunuh pembesar-pembesar Quraisy pada perang Badar. Maka tatkala mereka telah mendekat jenazahnya, Allah kirimkan ketika itu lebah yang banyak sekali yang menjaga dia. Maka mereka tidak bisa mendekatinya. Dan sebelumnya Asim, sebelum dia terbunuh, bersumpah demi Allah, jangan sampai jasadnya disentuh oleh orang Quraisy. Dan jangan sampai dia menyentuh orang-orang musyrik. Maka ketika sampai berita ini bagaimana dijaga Asim oleh Allah, dikirimkan lebah-lebah yang banyak, berkata Umar, yahfazullahu al-'abdal mu'min ba'da wafatihi kama yahfazuhu fi hayatihi. Begitulah Allah menjaga orang mukmin setelah dia wafat sebagaimana Allah menjaganya ketika dia hidup. Subhanallah. Orang mukmin walaupun dia telah mati dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya, kehormatannya, wibawanya, sebagaimana Allah menjaganya ketika dia hidup. Ikhwani rahimakumullah.
Kemudian kita akan bercerita tentang bagaimana peristiwa Sumur Mauna, Bi'ru Mauna. Pengkhianatan kedua, bahkan jumlahnya lebih besar lagi, 70 orang terbunuh. Ini setelah terjadinya pembunuhan yang pertama. Pengkhianatan yang pertama disebut dengan nama peristiwa Bi'ru Mauna. Karena di sana peristiwa yang terjadi. Bagaimana awal peristiwa yang terjadi? Datang seseorang bernama Amir bin Malik yang kunyanya Abu Bara menghadap Nabi SAW di dalam kota Madinah. Maka Rasulullah seru dia kepada Islam. Amir bin Malik diseru Rasulullah untuk masuk Islam. Dan dia disebut oleh kaumnya dengan Mula'ibul Asinnah, pemain pedang, ahli sekali dalam berpedang. Ya, begitu handalnya dalam ilmu pedang. Disuruh Rasulullah SAW agar dia masuk Islam. Amir bin Malik ini Abu Bara, tapi dia tidak mau masuk Islam. Namun walaupun demikian dia tidak pula menampakkan kebencian kepada Islam. Seolah-olah dia setuju tapi tidak mau masuk Islam. Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, lau ba'atha ashabaka ila ahli Najdin yad'una ila dinik." Kenapa tidak kau utus wahai Rasulullah para sahabat-sahabatmu ke tempat negerinya Ahlu Najd agar mereka menyuruh orang kepada agamamu ini? La rajautu an yujibuhum. Aku menganggap pastilah orang-orang Najd akan menerima dakwah para sahabat-sahabatmu masuk ke dalam agamamu. Berkata ketika itu Nabi, "Inni akhafu alaihim ahlu Najdin." Aku khawatir mereka malah dikhianati ahlu Najd, dibunuh ahlu Najd. Berkata Abu Bara ini, Amir bin Malik, apa kata dia? Ana jarun lahum, aku berjanji yang akan memberikan bagi mereka suaka, perlindungan. Jangan khawatir, aku berjanji mereka semuanya di bawah perlindunganku. Maka dalam riwayat Ibnu Ishaq, Rasulullah utus 40 orang berangkat beserta Abu Bara ini, Amir bin Malik. Dalam Sahih Bukhari disebutkan mereka 70 orang. Dan ini yang lebih sahih, 70 orang yang diberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negerinya orang Najd. Dan diperintahkan Rasulullah menjadi pemimpinnya adalah Al-Munzir bin Umar, Al-Munzir bin Amr. Yang gelarnya adalah Al-Mu'niq liyamut, orang yang siap mati. Subhanallah. Diutuslah orang-orang terbaik dari kaum muslimin, 70 orang. Yang terbaik, para qari mereka, orang-orang alim mereka. Mereka pun berjalan. Subhanallah. Apa yang mereka perbuat? Mereka enggak punya bekal. Di siang hari mereka bekerja, mengumpulkan kayu untuk mereka jual. Setelah itu mereka beli makanan. Subhanallah. Untuk orang-orang yang tinggal di Sufah. Mereka, para qura ini adalah orang-orang terbaik dari para sahabat. Yang mereka itu tinggal di Madinah, tidak ada famili. Ya. Maka mereka berupaya bekerja dengan gigih, mengumpulkan kayu-kayu untuk dijual. Kemudian uangnya digunakan untuk beli makanan, untuk makan orang-orang yang tinggal di Sufah, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir, mereka belajar Quran, mereka salat malam. Ya, subhanallah. Begitulah kebaikan mereka. Berangkatlah mereka menuju tempat yang disebut dengan nama Bi'ru Mauna, Sumur Mauna, yang tempatnya antara daerah Bani Amir dan kampungnya Bani Salim.
Mereka pun turun di sana, singgah di sana. Kemudian mereka utus 70 orang, yang utus salah seorang mereka, yakni Haram bin Milhan, saudaranya Ummu Sulaim, ya, seperti pamannya Anas, membawa surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya surat bahwa memang mereka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ke Amir bin Tufail. Memberitahukan, ini kami diperintahkan Nabi untuk mengajari orang-orang di kampung kalian. Tapi ini orang, waliyadzubillah, begitu kurang ajar sekali. Amir bin Tufail ini tidak sama sekali lihat surat pun tidak. Dapat, ya, langsung dia koyak tanpa melihat, dan dia perintahkan agar utusan ini dibunuh, ditembak dari belakangnya. Subhanallah. Utusan ini dibunuh. Padahal dalam hukum internasional pada masa itu tidak boleh membunuh utusan. Itu adalah merupakan kezaliman yang tiada bandingannya. Dibunuh, membawa surat Rasulullah kepada mereka. Bahkan dibunuh dari arah belakang. Tatkala pembawa surat ini melihat darah meleleh dari dalam tubuhnya, maka dia berteriak. Dia katakan, Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, demi Allah aku telah beruntung, mati syahid. Subhanallah. Kemudian musuh Allah ini, Amir tadi, apa yang dia perbuat? Amir bin Tufail mengajak secara langsung seluruh pengikut-pengikutnya untuk memerangi sisa daripada utusan-utusan Rasulullah SAW ini. Tapi mereka enggan menuruti kehendak Amir, karena mereka tahu bahwasanya pasukan ini di bawah suaka Abu Bara, di bawah perlindungan Abu Bara. Ketika tidak mau orang-orang yang diajak oleh Amir, dia pergi mengajak Bani Salim. Dia pergi ke kampung lain, ke kampungnya Bani Salim. Dia ajak, mari kita habisi mereka. Maka dari Bani Salim ini beberapa suku, Esiyah, Ri'il, Zakwan, mereka menerima ajakan Amir yang terkutuk ini. Mereka datang berbondong-bondong, mereka kepung sahabat Rasulullah SAW. Terjadilah pertarungan dan terbunuh seluruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kecuali Ka'ab bin Zaid bin Najjar. Dia pura-pura mati, ya, pura-pura mati di antara para sahabat yang terbunuh. Ketika mereka tertinggalkan, segera dia berlari, ya, menuju Madinah, dan dia terbunuh kelak pada perang Khandaq tahun berikutnya. Ikhwani rahimakumullah, inilah dia sepenggal daripada peristiwa tentang Bi'ru Ma'unah, terbunuhnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dikhianati oleh orang-orang musyrikin. Taib. Kemudian ikhwani rahimakumullah, ada dua orang sahabat. Yang satu bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri dan Munzir bin Uqbah bin Amir. Mereka sebenarnya tidak mengetahui bahwasanya para sahabat-sahabat 70 orang terbunuh. Mereka hanya melihat ada burung-burung mendekat di sana, ada burung-burung bangkai yang berkumpul di atas. Maka mereka pun datangi. Namun ternyata di sana mereka dapati para orang-orang musyrikin. Akhirnya orang-orang musyrikin membunuh mereka. Amr berupaya melawan sehingga dia pun terbunuh.
Munzir yang terbunuh. Adapun teman yang satu yang bernama Amr bin Umayyah Dhamri, ketika dia akan dibunuh, dia beritahukan bahwasanya dia berasal dari Mudar, berasal daripada Mudar. Maka karena ada hubungan antara mereka dengan Mudar, maka dibebaskanlah ketika itu Amr, dibebaskan. Kemudian ikhwani rahimakumullah, pulanglah Amr bin Umayyah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pulang membawa berita duka cita ini tentang terbunuhnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia sebutkan 70 orang yang terbunuh daripada para sahabat-sahabat yang terbaik. Subhanallah. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Betapa pilunya Rasulullah SAW mendengar kejadian ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa setiap salat agar mereka suku ini dibinasakan Allah, ya, Usayyah, Bani Lihyan dan lain-lain, agar mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan Rasulullah tidak pernah tinggalkan kunut ini, yang kemarin kita bahas dalam masalah kunut nazilah. Dalam perjalanan Amr ini ketika menuju Rasulullah SAW, Amr bin Umayyah ini dalam perjalanannya menuju Madinah, suatu tempat yang bernama Qarqarah, dia singgah berteduh di bawah naungan sebuah pohon. Maka datanglah 2 orang dari Bani Kilab. Kemudian keduanya pun numpang di sana, sama-sama bertigalah mereka berlindung di bawah naungan pohon. Tatkala mereka tidur, maka Amr menyangka ini adalah musuh-musuh yang akan membuat pengkhianatan kepada dirinya, akan membunuhnya. Subhanallah. Maka Amr pura-pura tidur. Ketika keduanya tidur, dia ambil pedangnya, dia bunuh kedua orang ini. Dianggapnya ini sebagai bentuk balasan kepada sahabat-sahabatnya yang terbunuh. Padahal keduanya telah membawa semacam surat bahwasanya keduanya telah dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak diperangi, dan dia enggak sadar, dia enggak tahu bahwasanya keduanya telah mendapat suaka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Madinah, diberitahukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia perbuat. Maka berkata Rasulullah, engkau telah membunuh orang yang sebenarnya di bawah perlindungan kita. Maka wajib bagi kita untuk menebus keduanya. Dengan apa? Diat. Berapa satu jiwa? 100 ekor unta. Maka sibuklah Rasulullah SAW mengumpulkan diat ini daripada sahabat-sahabat Rasulullah, daripada kaum muslimin. Bahkan Rasulullah minta bantuan kepada orang-orang Yahudi. Karena di dalam kesepakatan janji mereka, kalaulah ada yang membayar diat daripada kaum muslimin, maka orang Yahudi turut bersama-sama untuk menyelesaikan diat ini. Maka Rasulullah pun memungut diat ini, meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi. Dan disitulah kelak akan terjadi peristiwa yang disebut dengan nama Perang Bani Nadir. Ya. Karena ketika itulah mereka menemukan kesempatan untuk membuat tipu daya kepada Rasulullah SAW. Begitu risaunya Rasulullah mendapatkan dua musibah yang datang beruntun. Subhanallah. 7 orang terbunuh atau 10 orang terbunuh, kemudian 70 orang terbunuh dengan cara dikhianati, bukan dengan jantan, ikhwan, bukan dengan peperangan, tidak. Tapi dengan pengecut mereka. Sehingga Rasulullah begitu sedih, ya, gelisahnya beliau sallallahu. 1 bulan penuh dia mendoakan mereka agar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah binasakan suku Ril, Zakwan, Lihyan, Usayyah. Berkata Rasulullah, Usayyah asatillah wa rasulah. Usayyah telah menentang Allah dan Rasulnya. Maka turunlah ayat yang menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
ayat ini telah dimansuhkan. Bunyinya, ballighu qaumana anna laqina rabbana faradhi anna wa radina anhu. Turun ayat merupakan pesan daripada orang-orang yang terbunuh. Isinya apa? Sampaikan kepada kaum kami bahwa kami telah berjumpa dengan Rabb kami, Tuhan kami, dan Dia rela terhadap kami, dan kami pun rela terhadap Dia. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, tidak lagi mendoakan kunut untuk kebinasaan orang-orang kafir tersebut. Tapi ayat ini dimansuhkan, enggak ada lagi ayat ini. Ikhwani rahimakumullah. Kita telah jelaskan bagaimana kebencian orang-orang Yahudi terhadap Islam. Ya. Tapi orang-orang Yahudi ini perlu antum ketahui, mereka bukanlah para petarung sejati. Mereka bukan petarung, mereka bukan ahli berperang, bukan tukang perang. Mereka adalah orang-orang yang licik dan culas. Mereka selalu mengadu domba antara orang-orang Ansar. Mereka bukan orang yang berani nantang terang-terangan, enggak. Yahudi licik, jahat, pengecut, beraninya dari balik layar, dari balik benteng. Maka mereka berusaha menyebarkan berbagai macam desas-desus terhadap kaum muslimin, isu-isu, provokasi-provokasi. Padahal mereka terikat perjanjian terhadap kaum muslimin untuk sama-sama hidup di Madinah dengan damai tanpa ada saling khianat mengkhianati. Apalagi setelah peperangan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa yang diusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara mereka, satu orang laki-laki mereka mengerjai perempuan kaum muslimah, diikatkan roknya, ketika dia bangun tersingkap auratnya, maka dia menjerit, dan akhirnya datang seorang mukmin, dia bunuh laki-laki orang tersebut, dan laki-laki orang mukmin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena itu terjadi peperangan Bani Qainuqa. Ya, mereka sembunyi di benteng, kemudian dikepung Rasulullah SAW. Setelah itu mereka semuanya menyerah dan seluruhnya diusir Rasulullah dari Madinah, Bani Qainuqa. Semakin bertambah-tambah kebencian Yahudi lainnya, Bani Nadir, terhadap peristiwa ini. Apalagi setelah kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, semakin terang-terangan mereka menunjukkan kebencian mereka. Mereka selalu senantiasa bergabung sama orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, membuat skenario untuk membinasakan kaum muslimin. Nabi tapi tetap bersabar. Nabi tetap bersabar sambil memantau, melihat perkembangannya. Kemudian muncullah kesepakatan orang-orang Yahudi Bani Nadir ini untuk membunuh diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Ketika tadi kita ceritakan Rasulullah berupaya mengumpulkan diat untuk membayar dua orang yang terbunuh di Bani Kilab ini, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat Bani Nadir, orang-orang Yahudi. Minta bantuan mereka, minta kesepakatan mereka, kesepakatan awal mereka untuk membantu kaum muslimin ketika mereka harus membayar diat. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berkatalah mereka, "Baik, wahai Abul Qasim, kami sepakat. Kamu duduk di sini, ya. Tunggu sebentar, kami akan kumpulkan diat tersebut kepada kaum kami. Duduklah di sini." Maka duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar ke tembok milik, ke tembok rumah milik salah seorang Yahudi, untuk menunggu mereka mengumpulkan diat, tebusan, tentunya uang untuk dibelikan unta dan seterusnya. Kemudian duduklah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Ali, dan sebagian sahabat-sahabat di situ. Melihat kesempatan emas ini, subhanallah, berbisik-bisiklah orang Yahudi satu sama lainnya. Apalagi syaitan menguasai mereka, mempengaruhi mereka agar mereka celaka. Dan memang telah Allah tetapkan kecelakaan, kebinasan orang Yahudi sepanjang zaman.
Sepakatlah mereka untuk melancarkan serangan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata mereka, siapa yang berani mengangkat batu besar ini naik ke atap rumah, kemudian dia timpakan kepada Muhammad agar pecah kepalanya? Maka ketika itu yang paling celaka yang bernama Amr bin Jahash, dia berkata, aku siap, aku yang akan menjalankannya. Allahu Akbar. Berkata ketika itu salah seorang Yahudi yang bernama Salam bin Mishkom, jangankan buat, demi Allah, nanti dia akan diberitahukan oleh Tuhannya dengan apa-apa yang ingin perbuat terhadap dirinya. Dan sesungguhnya sikap ini adalah merupakan bentuk mengkhianati janji kita yang telah kita buat antara dia dengan kaumnya, antara kita dengan kaumnya. Tapi mereka semuanya menolak, membantah. Mereka semua sepakat untuk melaksanakan perbuatan yang keji ini. Waliyadzubillah. Turunlah Jibril dari Rabbul Alamin menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ingin mereka perbuat. Seketika Rasulullah bangun, dia tinggalkan mereka, berangkat menuju Madinah. Para sahabat keheranan, maka mereka pun mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba bangun meninggalkan kami? Maka Rasulullah beritahukan, Jibril telah memberitahukan kepada beliau bahwasanya mereka ingin menghabisi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW ketika itu utus Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadir. Apa kata Rasulullah? Beritahukan mereka semuanya keluar dari Madinah ini. Jangan lagi tinggal di Madinah. Jangan pernah tinggal beserta kita di Madinah. Kata Rasulullah, beritahukan kepada mereka, kami beri tempo waktu selama 10 hari. Barang siapa yang masih ada setelah 10 hari, kami enggak tanggung ketika dia terbunuh. Ya, barang siapa yang masih ada setelah 10 hari akan dipenggal kepalanya, kata Rasulullah SAW. Tentulah hal ini membuat orang-orang Yahudi ya terjepit dan mereka harus menuruti perintah Rasulullah SAW. Maka mereka pun siap-siap menyiapkan bekal-bekal mereka untuk meninggalkan Madinah. Tapi subhanallah, lihatlah bagaimana Allah telah tetapkan kebinasaan bagi orang Yahudi. Datanglah ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik, pimpinan orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kirim utusannya. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Jangan turuti, jangan keluar. Jangan khawatir, aku memiliki 2000 orang yang siap membantu kalian, bersama-sama kalian masuk ke dalam benteng kalian, menjadi bagian daripada pasukan kalian. Dan mereka siap mati untuk kalian. Ini janji siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, subhanallah. Jangan keluar, aku ada banyak pasukan, stok banyak, jangan takut. Kita akan perangi nanti mereka. Allah ceritakan dalam satu surat yang bernama surat Al-Hasyr. Subhanallah, bagaimana janji-janji muluk yang telah diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kita pasti ikut dengan kalian. Wala nuti'u fikum ahadana. Kita tidak akan pernah mau patuh jika ada segala macam bentuk perintah terhadap kalian. Wala in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, kami pasti bersiap di belakang kalian untuk membela kalian, menolong kalian. Apalagi dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay, bahkan orang-orang Bani Quraidah pun, suku Bani Quraidah bersama-sama kalian, ya, Ghatafan bersama-sama kalian, semuanya mereka siap untuk membela kalian. Diberi janji-janji, jangan takut. Kau usah keluar, tenang aja. Bani Ghatafan, Bani Quraidah, mereka Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka siap di belakang kalian. Aku bawa 2000 orang tentaraku, jangan takut. Biar tetap saja, jangan takut. Subhanallah. Akhirnya orang-orang Yahudi yang konyol ini, yang jahil ini, ya tertipu, terkesima mereka. Oh, kalau begitu enggak ada masalah. Kita tentang aja Muhammad, jangan khawatir. Kita punya banyak pasukan. Siaplah mereka, sepakatlah mereka untuk
tidak menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap-siap untuk mempertahankan diri mereka ketika diserang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pemimpin mereka bernama Huyai bin Akhtab, begitu cenderungnya dia untuk mengikuti pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Tertipu dia. Akhirnya mereka kirim utusan kepada Rasulullah. Apa misi utusan tersebut? Membawa surat yang isinya, inna la nakhruj min diyarina fasna' ma badaraka. Apa isinya? Kami tidak akan keluar dari kampung kami, negeri kami, maka buatlah yang kau mau. Subhanallah. Ini nantang ini. Subhanallah. Yahudi. Begitu kecilnya Yahudi, begitu hinanya Yahudi. Ketika Rasulullah SAW mulia dengan agamanya, ya, para sahabat menjadi mulia, Allah muliakan dengan agama Islam, dengan iman mereka, kecil, kerdil, hina Yahudi. Subhanallah. Tapi ketika sekarang kaum muslimin meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah mereka dilupakan Allah, ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa bercokolnya orang-orang Yahudi, menunjukkan kesombongannya, kepongahannya kepada kaum muslimin di Palestina. Subhanallah. Ini salah kita semua. Tentu ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajmain, Rasulullah dalam posisi yang sulit. Dia sedang berupaya mengatur barisan kaum muslimin, ya, yang porak-poranda karena perang Uhud. Belum lagi musuh-musuh sekitar Madinah. Subhanallah, yang senantiasa memata-matai, memantau kapan akan menyerang Madinah, dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Apalagi Yahudi Bani Nadir ini, Yahudi Bani Nadir, mereka memiliki benteng, ya, mereka memiliki persenjataan, yang tentunya memerangi mereka itu akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap kaum muslimin. Mereka butuh tenaga, mereka butuh tentara, mereka butuh senjata, ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan bahwasanya mereka telah dikhianati 2 kali oleh orang-orang kafir, dianggap kalau sekali ini dibiarkan dikhianati kembali, sementara pengkhianat dibiarkan saja, enggak mungkin. Pastilah kaum muslimin diinjak-injak harkat martabat mereka. Ya. Apalagi kaum muslimin begitu pekanya mereka terhadap pengkhianatan, begitu bencinya mereka terhadap pengkhianatan. Karena sahabat sama mereka terbunuh, dikhianati. Ya, dihajar untuk menjadi dai, diseru, ternyata di tengah jalan mereka disembelih. Maka sepakatlah mereka, apapun cerita, bagaimanapun kondisi kita, walaupun musuh dari sepanjang seluruh kota, dari seluruh sisi kota Madinah siap-siap menanti kaum muslimin kapan waktunya untuk menyerang, mereka harus tetap memerangi orang-orang Yahudi Bani Nadir yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun ceritanya. Maka tatkala sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita misi atau surat daripada Huyai bin Akhtab, Rasulullah bertakbirlah para sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka datang, mereka kepung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan ketika itu Ibnu Maktum menggantikan posisi Rasulullah untuk menjadi imam dalam salat di Madinah. Ali Rasulullah perintahkan untuk membawa bendera. Maka setelah sampai di Bani Nadir, mereka pun dikepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naiklah Bani Nadir ke benteng-benteng mereka. Dari atas mereka memerangi kaum muslimin. Subhanallah. Dengan panah-panah mereka, dengan batu-batu mereka. Apalagi di dalam benteng tersebut mereka memiliki kebun-kebun kurma yang banyak buahnya, yang membantu mereka untuk bertahan lama di dalam benteng tersebut. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar kebun-kebun mereka itu dibakar. Subhanallah. Dipotong
agar mereka tidak dapat suplai makanan. Subhanallah. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Hasyr, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah." Dalam surat Al-Hasyr ayat 5. Tidaklah kalian potong pohon-pohon kurma tersebut atau kalian biarkan saja di atas batangnya, kecuali semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibakar. Ya. Supaya tidak ada suplai makanan mereka, dan ini dibolehkan ikhwan. Hukum asalnya enggak boleh kita merusak dalam perangan kecuali jika mendatangkan kemaslahatan besar. Kalau dibiarkan mereka akan lama bertahan. Adapun orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk membantu, ternyata mereka pun hengkang, enggak membantu. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik, mengatakan akan membantu mereka, bersama-sama setia, sehidup semati, juga berkhianat. Subhanallah. Enggak ada yang bantu mereka. Semuanya meninggalkan mereka. Subhanallah. Menjeritlah Huyai bin Akhtab dalam hatinya. Habis kita. Ya. Subhanallah. Maka Allah SWT berikan perumpamaan ini dengan firman-Nya dalam surah Al-Hasyr, "Kamathalis syaitani idz qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'un minka." Sebagaimana syaitan berkata kepada manusia, "Kafirlah engkau." Ketika orang kafir dia katakan, "Aku lepas diri padamu, aku enggak ada tanggung jawab dengan dirimu." Subhanallah. Enggak lama ikhwan rahimakumullah pengepung ini. Hanya 6 malam saja. Dalam sebagian riwayat 15 malam. Sampai Allah Subhanahu wa taala benamkan dalam hati mereka ketakutan yang bersangatan. Ya. Begitu khawatirnya mereka, begitu takutnya mereka terhadap kaum muslimin, akhirnya mereka pun menyerah tanpa peperangan. Mereka serahkan senjata mereka semua. Dan mereka mengatakan, "Ya Muhammad, kami menyerah. Kami sepakat keluar dari Madinah." Padahal jika Rasulullah mau, semuanya bisa disembelih. Ya, tapi Rasulullah SAW masih memberikan mereka maaf. Kata Rasulullah, silahkan kalian keluar, bawa apa yang kalian mampu bawa kecuali senjata. Jangan bawa senjata. Bawa apa yang kalian mampu bawa. Semua kalian boleh bawa semampu. Unta dapat memikul apa yang mampu dibawa. Subhanallah. Akhirnya ikhwan, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, yukhribuna buyutahum bi'aidihim mu'minin. Mereka pun menghancurkan rumah mereka. Subhanallah. Agar jangan ditempati kaum muslimin, diapain? Itu dengkinya itu, bayangkan itu. Dihancurkan mereka rumahnya sendiri. Kata Allah, yukhribuna buyutahum bi'aidihim mu'minin. Mereka hancurkan rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan dengan tangan kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin membantu menghancurkan rumah mereka sekalian. Subhanallah. Allahu Akbar. Begitu hinanya Yahudi. Ya. Sebelumnya Bani Qainuqa habis. Sekarang Bani Nadir. Nanti tiba Bani Quraidah yang paling pahit, semuanya dipenggal karena berkhianat. Bani Quraidah yang paling pahit, semua yang laki-laki yang telah balik kelak dipenggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukuman yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Mereka bongkar rumah-rumah mereka, pintu-pintu mereka bawa, jendela-jendela mereka naikkan ke atas punggung unta-unta mereka. Subhanallah. Ada yang sampai itu pilar-pilar rumah mereka naikkan. Subhanallah. Mereka berangkat, mereka bawa istri-istri mereka, anak-anak mereka, ya, dengan 600 ekor unta. Berangkatlah mereka. Huyai bin Akhtab memimpin mereka, ya. Salam bin Abil Haqiq, berangkatlah sebagian yang menuju Khaybar, dan sebagian lainnya berangkat menuju negeri Syam, ya, daerah Suriah dan seterusnya. Hanya 2 orang saja masuk Islam.
dari mereka yang bernama Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab. Akhirnya kedua-duanya karena mereka masuk Islam, Rasulullah SAW kembalikan semua harta mereka, tidak diganggu. Kemudian Rasulullah mengumpulkan senjata-senjata milik Bani Nadir. Subhanallah. Semua tanah-tanah mereka, kebun-kebun mereka, seluruhnya berpindah ke tangan Rasulullah SAW. Didapati ketika itu 50 dirah, 50 yakni baju besi, ya, 50 helm besi, dan 304 biji pedang didapati Rasulullah SAW. Adapun harta Bani Nadir ini, harta mereka, tanah mereka, negeri mereka, semuanya tidak dibagi-bagi Rasulullah kepada kaum muslimin. Semuanya menjadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah SAW infakkan sebagaimana yang beliau kehendaki. Tidak dibagi sebagaimana dalam perangan, ya, 1/5 untuk Nabi, 4/5 untuk mereka, tidak. Kenapa? Karena semuanya dapatkan tanpa dengan peperangan. Enggak berperang mereka, enggak ada sebab perang. Setelah Rasulullah mendapatkan harta mereka, Rasulullah bagi-bagilah sesuka hati beliau kepada orang-orang muhajirin yang terdahulu. Secara khusus Rasulullah berikan, karena hak Rasulullah diberikan kepada orang-orang yang Rasulullah anggap lebih utama diberikanlah kepada orang-orang muhajirin yang terdahulu. Kemudian Rasulullah berikan kepada Abu Dujanah dan Sahal bin Hanif, orang Ansar, dua-duanya diberikan karena kefakiran keduanya. Dan itulah digunakan Nabi harta ini untuk memberi nafkah istri-istrinya. Adapun persenjataan yang dikumpulkan Rasulullah dipersiapkan untuk berperang. Peperangan Bani Nadir ini terjadi pada tahun keempat Hijriah, ya, pada bulan Rabiul Awal. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara khusus peperangan ini, pengepungan ini dalam surat yang disebut dengan nama surat Al-Hasyr. Antum lihatlah nanti, silahkan lihat, ya, surat Al-Hasyr, bagaimana Allah ceritakan tentang orang munafik yang berjanji akan membantu orang Yahudi seterusnya. Semuanya ada. Pulang ke rumah, antum buka surat Al-Hasyr, bacalah. Itu peristiwa tentang peperangan Bani Nadir. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.